Dalam nama Yesus kami datang. Pada malam hari ini kami bersekutu bersama dalam konser kebaikan lewat Zoom meeting ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang hadir. Engkau mengurapi khususnya hamba-Mu yang akan sampaikan firman. Dan biar kami semua juga boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh menyimpan dalam hati kami. Dan kami boleh renungkan dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Tuhan menolong, Kudus memberi kekuatan, penyertaan buat kami semua. Syukur, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Ya, langsung Pak Suji. Langsung ya. Oke, Ya. terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini, di mana kami memperoleh kesempatan untuk menyampaikan renungan. Mungkin nanti ada kata-kata yang mungkin kurang jelas atau mungkin apa ya, bulet istilahnya. Saya mohon maaf ya, karena persiapannya kurang maksimal karena saya apa ya, sangat sibuk jadi multi karena ya apa, merawat istri apa itu ya. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang kurang kami mohon maaf. Baik, kita akan mulai saja karena doa untuk firman sudah disampaikan. Amsal pasal 13 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Amsal 13 ayat yang ke-13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Saudara-saudara, renungan yang akan sampaikan pada malam hari ini, saya beri judul ketaatan atau taat. Saudara-saudara, taat artinya patuh dengan segala sesuatu ketentuan yang telah mengikat dirinya, yaitu melaksanakan segala perintahnya. Menjauhi larangan-larangan. Ya, tentu larangan-larangannya Tuhan. Ketaatan seseorang tergantung dari besar iman yang ada di dalam hatinya. Senantiasa tunduk kepada Tuhan dan tunduk pula kepada pemerintahan dengan segala peraturan dan perundang-undangan dan sebagainya. Tidak berlaku curang, saleh, dan kuat beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jujur diakui bahwa banyak orang, terutama orang-orang Kristen, yang tidak suka atau merasa alergi bila mendengar khotbah tentang ketaatan. Karena yang ada di dalam pikiran adalah selalu identik dengan larangan. Tidak boleh inilah, tidak boleh itulah. Sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, tentu ada sanksi dan konsekuensinya. Seperti tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 2 yang mengatakan demikian. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Amin. Saudara-saudara, tidaklah mengherankan jika
banyak orang lebih suka mendengar khotbah tentang keberhasilan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, mujizat, dan sebagainya. Dan sebagainya. Yang harus kita sadari, saudara-saudara, adalah bahwa keberhasilan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, dan lain sebagainya itu semuanya terjadi adalah dampak atau upah dari ketaatan seseorang dalam melakukan firman Tuhan. Saudara, ketaatan adalah harga yang mutlak jika seseorang menginginkan penggenapan janji Tuhan. Saudara, ketaatan bukanlah sebatas larangan atau suatu keharusan melakukan sesuatu, tetapi merupakan keseluruhan gaya hidup yang harus dimiliki setiap orang percaya. Saudara-saudaraku, ketika ketaatan sudah menjadi gaya hidup dalam diri seseorang, maka melakukan firman Tuhan bukan lagi merupakan suatu beban atau hal yang memberatkan, melainkan menjadi sebuah kesukaan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mendemonstrasikan ketaatannya kepada Bapa sebagai gaya hidup dalam perjalanan hidupnya. Itu tercatat di dalam kitab Yohanes Yohanes 4 ayat yang ke-34 yang mengatakan begini sebagiannya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Saudara-saudara, Tuhan memberikan perintah bukan bertujuan membebani, namun sesungguhnya saudara-saudaraku, demi kebaikan diri kita sendiri atau umat Tuhan. Karena Ia hendak menuntun kita kepada jalan kebenaran. Supaya rencananya tergenapi. Saudara-saudara, apa rencana Tuhan yang tergenapi? Yaitu kehidupan yang berlimpah dan masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, ketika mengikuti jalan-jalan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, bukan berarti perjalanan hidup kita itu selalu mulus, lancar, berkatnya mengalir terus. Saudaraku, ya, terkadang kita menghadapi lorong-lorong yang gelap, bahkan lembah kekelaman. Saudara, doa-doa kita serasa tidak dapat menembus langit kamar. Sepertinya, saudaraku, kita semakin setia kepada Tuhan. Rasanya kita ini semakin dibawa kepada masalah demi masalah
yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Saudaraku, bagaimana kalau kondisi seperti yang demikian? Masalah demi masalah terus mengalir, ada saja macam-macam, saudaraku. Mungkin sampai masalah yang terberat. Bagaimana kita menjalani dan menyikapinya? Marah? Kecewa? Atau menyalahkan Tuhan? Saudara-saudara, dengan kejadian yang demikian, ya patut disesalkan bila orang memilih tidak taat, tidak mau mengikuti jalan Tuhan, kemudian memilih jalannya sendiri, dianggap benar, padahal belum tentu benar atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, nasihat firman Allah di dalam Mazmur pasal 25 ayat 10, maaf saya bacakan saja. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudaraku, hanya jalan Tuhanlah yang benar. Jalan Tuhan adalah yang benar. Saudara-saudara. Nah, kita harus mengingat bagaimana kalau kita tidak taat. Kita pasti menerima sanksi atau konsekuensi akibat ketidaktaatan itu. Bahkan kita gagal menikmati berkat-berkat Tuhan yang sesungguhnya telah Tuhan sediakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nasihat firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat 6 berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara, meski secara kasat mata umat Israel diperhadapkan dengan jalan buntu, Tuhan tetap menghendaki memerintahkan bangsa Israel terus bergerak maju. Ya, karena nasihat Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara, sesulit apapun keadaan kita, kita harus tetap berpihak kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak berkompromi dengan ketakutan. Saudara-saudara. Bagian kita, saudara-saudara, tetap mengerjakan bagian kita, yaitu percaya dan taat kepada Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita menyerah di tengah jalan. Saudara-saudara, oleh karena itu, marilah kita bertanya saat ini kepada diri kita sendiri. Dan mari kita jawab sendiri-sendiri. Melakukan ketaatan itu apa ya? Sulit toh. Saudara. Ketaatan itu sesungguhnya sederhana, tidak rumit. Tidak seperti dibayangkan banyak orang atau secara prinsip. Ketaatan berarti kita melakukan hal apa yang dikatakan Tuhan. Itu saja. Tidak kurang dan tidak lebih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Namun, mengapa terkadang kita sulit untuk melakukannya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
sebenarnya kesulitan terbesar untuk bersikap taat bukan karena perintah Tuhan itu rumit, melainkan keinginan manusialah, saudara-saudara, yang mempersulit perintah tersebut. Keinginan dalam hati setiap manusia itulah yang mengalahkan untuk mentaati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, memang bukan perkara mudah. Dibutuhkan iman. Dan saudara-saudara, untuk melakukan apa yang diinstruksikan Tuhan, karena perintah Tuhan seringkali tidak masuk akal. Kadang tidak terduga, saudara-saudara, perintah Tuhan itu. Karena Tuhan punya rancangan-rancangan yang terbaik. Seperti di dalam Yesaya dikatakan, Yesaya pasal 55 ayat ke-8 yang berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah jadi perintah Tuhan kadang di luar nalar kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Beda ya dengan rancangan manusia. Sekarang dirancang, kalau besok sudah beda lagi. Kalau Tuhan tetap rancangan Tuhan ya rancangan Tuhan. Kebenaran. Saudara-saudara, jika kita mau taat dan melangkah dengan iman, kita akan melihat, saudara-saudara, kita akan melihat kemuliaan. Melihat pembelaan Tuhan. Kita pasti mengalami atau menikmati keberhasilan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, mujizat dan sebagainya. Yang Tuhan sudah sediakan buat kita orang percaya. Kalau taat bagaimana saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kita akan membaca kitab Kejadian pasal 6 ayat 22. Langsung saja ya saya bacakan. Kejadian pasal 6 ayat 22 mengatakan demikian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Saudara-saudara, Nuh adalah sosok pribadi yang saleh dan satu-satunya orang pada zaman itu yang mentaati Tuhan di tengah-tengah dunia yang bengkok, dunia yang tidak taat, kacau, korup, dan jahat. Saudara, ketaatan Nuh untuk membangun bahtera sebelum air bah datang membuatnya jadi satu pribadi yang dipakai Allah untuk menyelamatkan dunia. Saudara-saudara, Nuh sebagai pribadi yang taat karena Nuh mengikuti instruksi Tuhan dengan sangat tepat. Saudaraku, Nuh membawa Nuh membawa semua jenis hewan yang diperintahkan Tuhan tanpa pernah membantah, saudara. Meskipun perintah itu
tidak mudah dilakukan, saudara-saudara. Bahkan Nuh mendapatkan harus menerima resiko, dianggap gila, saudara-saudara, oleh orang-orang yang menyaksikannya membangun bahtera. Saudara-saudara, tetapi Nuh tetap taat, saudara-saudara. Tuhan perintahkan bangun bahtera, Nuh membangun. Tuhan perintahkan membawa semua jenis hewan yang diperintahkan Tuhan dibawa, saudara. Taat Nuh. Saudara-saudara, dari ketaatan Nuh inilah, saudara-saudara, ya itulah yang justru membawa berkat di dalam kehidupannya, bahkan seluruh keluarganya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nuh sebagai teladan bagi kita. Ketaatan baru disebut sebagai ketaatan sampai hal itu diwujudkan dalam sebuah tindakan yang nyata. Bukan melalui perkataan saja, bukan melalui pikiran saja, tapi benar-benar dijalankan, benar-benar dilakukan. Benar, saudara-saudara, Yakobus pasal 2 ayat 17 itu mengatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Saudara-saudara, oleh karena itu, ya, ini akan saya akhiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketaatan tanpa disertai tindakan nyata sama dengan ketidaktaatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah pimpin kami sekalian untuk belajar akan bagian-bagian daripada firman. Kiranya Tuhan semuanya ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Biarlah kekayaan rohani kami semakin tumbuh dewasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.